Bab 11, Pedang. Waktu membeku bagi Alex. Dia hanya menatap mata putih kosong dari makhluk itu. Ya, ini adalah makhluk, bukan binatang. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Alex ketakutan. Benda ini sangat berbeda dari hewan normal. Alex tidak yakin apa sebenarnya itu, tapi dia merasakan perbedaan yang jelas. Kadal hijau juga merasakan hal yang berbeda dari hewan normal, dan makhluk ini menimbulkan perasaan yang sama seperti kadal. Namun, makhluk ini terasa jauh lebih kuat dan mematikan. Sepertinya kadal dan makhluk itu tidak berada pada level yang sama. Keabadian seakan berlalu ketika kedua makhluk itu hanya saling memandang. Waktu berlanjut ketika makhluk itu tiba-tiba melompat ke arah Alex dengan kecepatan yang ganas. Lompatan itu tidak menimbulkan suara. Seseorang hanya dapat mendengar sesuatu yang dengan cepat membelah udara, tidak lebih. Tubuh Alex bereaksi secara naluriah, dan Alex membiarkan dirinya terjatuh dari dahan, menempatkan dahan itu di antara dirinya dan makhluk itu. Bang! Kaki depan kiri makhluk itu menghancurkan dahan tebal yang cukup kuat untuk menopang seluruh beban Alex selama berjam-jam. Hancur! Alex merasakan sakit yang membakar menyerang bagian belakang pahanya saat otot dan darah terkoyak. Makhluk itu telah merobek sebagian besar paha Alex. Jika dahan itu tidak ada di antara mereka, kakinya akan hancur total. Bang! Punggung Alex menyentuh tanah, menekan paru-parunya, membuatnya tidak bisa bernapas. Hancur! Suara diam kayu yang dihancurkan terdengar saat makhluk itu menggunakan cakarnya yang panjang untuk menempel di pohon. Saat ini, Alex terbaring di tanah, tidak bisa bernapas. Paha kanannya memiliki luka besar di dalamnya. Sementara itu, makhluk itu berhenti di atas pohon dan memandang Alex. Lalu, ia melompat lagi. Pikiran Alex menjadi kacau. Tampaknya untuk waktu yang lama, pikirannya tidak dapat memunculkan pemikiran rasional apapun saat dia mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Jarak antara Alex dan makhluk itu berkurang dengan cepat saat makhluk itu membuka mulutnya, dipenuhi gigi-gigi panjang yang menakutkan. Ketika Alex melihat giginya, hanya dua pikiran yang muncul di kepalanya. Pikiran pertama adalah, lindungi. Tangan Alex terulur ke arah makhluk itu dalam upaya sia-sia untuk membela diri. Pikiran kedua adalah, senjata. Bayangan banyak senjata terlintas di benak Alex, namun tanpa sadar pikirannya terpaku pada bayangan pedang. Makhluk itu mencapai Alex dan menggigitnya. Bersinar. Waktu berhenti lagi. Alex memandang dengan ketakutan ke depannya, tepat ke mata putih makhluk itu. Dia masih hidup. Alex dengan cepat menyadari mengapa dia masih hidup. Pedang hitam muncul di tangan kanan Alex, dan pedang hitam itu menusuk kepala makhluk itu. Makhluk itu sudah mati. Pedang itu telah menembus otaknya. Makhluk itu telah menghentikan kejatuhannya sebelum mencoba menggigit Alex. Karena itu, bobotnya tidak membuat Alex menjauh. Keheningan beberapa detik berlalu. Alex akhirnya bisa bernapas kembali saat paru-parunya pulih dari terjatuh. Alex hanya menatap makhluk itu dengan kaget, mencoba menerima kenyataan bahwa dia selamat. Beberapa detik kemudian, Alex menarik diri dan mencabut pedang dari kepala makhluk itu. Bersinar. Lalu, Alex hanya melihat pedangnya. Dalam keputusasaan Alex, tanpa sadar pikirannya memunculkan senjata panjang dan tajam yang bisa digunakan dengan satu tangan. Kubus hitam berubah menjadi senjata yang sesuai dengan kriteria. Di bawah sinar bulan, Alex melihat senjata yang akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Pikiran pertama yang muncul di benak Alex adalah, panjang. Panjang pedang itu sedikit lebih dari 1 meter, menempatkannya di antara pedang yang lebih panjang. Pikiran kedua adalah, kurus. Pedang itu lurus seperti paku dan tipis. Namun, pedang itu memiliki dua sisi yang simetris, memisahkannya dari pedang panjang timur, seperti katana. Singkatnya, pedang Alex tampak seperti rapier lurus dan panjang dengan dua sisi. Bisa juga dikatakan bahwa itu tampak seperti pedang panjang Eropa yang lebih tipis tetapi dengan lebar yang sama di seluruh bagiannya. Namun, pelindungnya hampir tidak ada, hanya terdiri dari sebuah persegi panjang kecil. Alex memeriksa senjatanya saat dia perlahan menjadi tenang. Kelihatannya rapuh, pikir Alex sambil mengerutkan alisnya. Pedang setipis itu akan pecah hanya setelah satu kali bentrokan dengan pedang sungguhan. Tangan Alex mulai gemetar. Namun, ini berat, bahkan sulit untuk memegangnya di tangan kananku seperti ini. Alex meletakkan pedangnya, dan ujungnya sedikit menusuk tanah. Di bawah sinar bulan yang bersinar, Alex terus memandangi pedangnya. Namun, semakin dia melihatnya, sepertinya semakin baik. Sebenarnya aku tidak seharusnya memaksakan logika duniaku sendiri ke dunia baru ini, pikir Alex. Orang itu bilang pedang ini bisa tumbuh lebih kuat dengan menyerap biji. Selain itu, aku tidak yakin apakah ada material di dunia lamaku yang bisa menjadi seberat ini hanya dengan volume sebesar ini. Mata Alex yang menyipit tiba-tiba memancarkan kilatan kegembiraan. Sebenarnya, jika pembuat pedang mempunyai akses terhadap material sekuat itu, mereka mungkin tidak akan membuat semua pedang mereka setebal itu. Sudah cukup sulit untuk menggunakan pedang ini, meskipun setipis itu. Aku harus mengujinya. Kemudian, Alex berdiri. Namun, dia gagal saat dia duduk kembali. Alex lupa bagian belakang paha kanannya rusak. Begitu dia mencoba berdiri, rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Alex menggerakkan tubuhnya saat memeriksa pahanya.
Ketika Alex melihat lukanya, dia menarik napas dalam-dalam dengan gigi terkatup. Lukanya sangat besar, dia bahkan bisa melihat tulangnya sendiri. Aku perlu meminum ramuan penyembuh di tasku. Alex melihat ke arah pohon itu tetapi ingat bahwa dahannya telah musnah seluruhnya. Setelah melihat sekeliling sebentar, Alex akhirnya melihat tasnya di bawah sinar bulan yang redup. Alex merangkak, terus-menerus diserang rasa sakit. Semenit kemudian, dia tiba di samping punggungnya dan mengobrak-abriknya. Namun, ketika dia melihat ke dalam tas, tubuhnya menggigil. Tasnya basah, dan ada cairan merah yang berenang di dalam tas. Botol kaca yang berisi 3 ramuan penyembuh telah pecah. Brengsek, Alex mengeluarkan semua benda padat dari tas, termasuk pecahan kaca. Kemudian, dia meletakkan tas itu ke mulutnya dan mencoba meminum cairan merah di dalam botol melalui giginya yang terkatup. Hal itu dilakukannya agar tidak ada serpihan kaca yang masuk ke tubuhnya. Menjijikkan, kotoran dan debu tas bercampur cairan merah, hampir membuat Alex muntah. Namun, dia memaksakan diri melewatinya. Mengemas. Setelah selesai, Alex melempar tas itu ke samping dengan jijik. Hahaha. Tiba-tiba, Alex merasakan rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya saat suara sesuatu yang terbakar muncul. 10 detik kemudian, sensasi itu hilang, dan Alex menarik napas dalam-dalam. Kemudian, Alex memeriksa pahanya, dan matanya membelalak saat melihatnya. Lukanya telah hilang. Itu benar-benar hilang. Rasanya seperti belum pernah ada di sana sejak awal. Alex mengira cairan merah itu adalah semacam ramuan penyembuh, tapi dia tidak menyangka akan seefektif ini. Benar saja, apapun yang Tuhan berikan kepada seseorang tidaklah sederhana. Alex mencoba berdiri, dan itu berjalan lancar. Sepertinya dia tidak pernah terluka. Namun, Alex menatap tasnya untuk terakhir kalinya dengan penuh penyesalan. Aku punya 3, tapi sekarang semuanya hilang, pikirnya sambil meratap. Sayangnya, Alex tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, dia mengumpulkan semua barang miliknya, termasuk pedang barunya, dan memanjat pohon itu lagi. Dia akan menguji pedang barunya besok. Begitu dia sampai di cabang baru, Alex duduk, dan kelopak matanya mulai turun. Sekarang, Alex benar-benar lelah. Alex melirik mayat besar di tanah untuk terakhir kalinya, masih tidak percaya bahwa dia telah membunuh monster seperti itu. Benda itu harus memiliki berat setidaknya 200 kg. Tidak peduli seberapa kerasnya aku berusaha, aku tidak akan pernah mencabutnya dari pohon itu. Sedihnya, ini berarti ia harus tetap berada di tanah. Alex menyiapkan tempat tidur daruratnya dan berbaring. Dia meletakkan pedangnya di atas tubuhnya agar dirinya tidak berputar dan kemudian jatuh ke tanah. Beratnya pedang memberikan banyak tekanan padanya. Selain itu, adanya benda tajam di dekatnya membuatnya gugup untuk bergerak. Namun, keamanan lebih penting daripada kenyamanan. Anehnya, bahkan di bawah tempat tidur yang tidak nyaman, tidur datang dengan cepat. Alex hanya berharap tidak akan muncul kejutan lagi malam ini. Dan dengan demikian, Alex tidur di dunia baru untuk pertama kalinya. Bab 12, Momen Damai. Alex perlahan membuka matanya setelah waktu yang tidak ditentukan. Pada awalnya, Alex merasa bingung ketika dia melihat lingkungan yang asing baginya. Namun, Alex dengan cepat menjadi tenang saat mengingat hari terakhir. Benar, aku sudah tidak ada di bumi lagi, pikir Alex sambil menghela nafas. Kupikir semua ini hanya mimpi, tapi ternyata tidak. Gelombang kesedihan melanda Alex. Dia tidak akan pernah melihat rumahnya lagi. Dia tidak akan pernah melihat keluarganya lagi. Namun, pikiran Alex terhenti ketika perutnya menyuruhnya makan sesuatu. Haruskah aku makan dendengnya? Alex berpikir. Tidak, menurutku tidak. Dendeng tetap segar lebih lama dibandingkan daging mentah. Saya harus menyimpannya saat saya benar-benar kekurangan makanan. Alex perlahan-lahan duduk di dahannya, dan rasa sakit yang tidak nyaman dan kaku menyerangnya. Ya Tuhan, pikir Alex sambil menyentuh punggung dan bahunya. Semuanya kaku. Alex menggerakkan ototnya sambil melihat sekeliling. Hari sudah cukup terang. Alex menebak mungkin sekitar jam 10 pagi. Setelah bersantai selama beberapa menit, Alex melompat turun dan berjalan menuju mayat makhluk tadi malam. Ketika Alex melihat mayatnya, dia harus menarik napas lagi. Apakah aku benar-benar membunuhnya? Dia pikir. Bahkan dalam kematian, makhluk itu tampak menakutkan dan mengesankan. Pokoknya, aku harus memanfaatkan mayatnya. Siapa yang tahu, binatang sekuat itu mungkin memiliki manfaat bagi tubuh. Saya tidak ada di bumi lagi, jadi itu mungkin saja. Alex bergerak menuju makhluk itu sambil menyeret pedangnya yang berat namun tipis ke belakangnya. Alex memeriksa mayat itu selama beberapa menit, mencoba memikirkan sebanyak mungkin cara untuk menggunakannya. Daging untuk makanan, sembunyikan di balik pakaian hangat. Mungkin tulang untuk perkakas. Alex mengangguk. Pokoknya, aku harus bersabar dulu. Saya tidak tahu kapan hewan berikutnya akan muncul di tempat terbuka tersebut. Alex menunda pemotongan mayat dan kembali ke pohon. Lalu, dia menunggu saja. Penting untuk melihat berapa banyak binatang yang mendekati area ini. Namun yang mengejutkan, 3 jam berikutnya, tidak ada satupun hewan yang muncul. Alex mengerutkan alisnya. Ini sudah hampir sore, tapi aku belum melihat seekor binatang pun. Saya melihat banyak binatang kemarin, tapi tidak ada satupun yang muncul. Menurutku mereka tidak hanya berburu di malam hari.
Alex sudah menebak kenapa tidak ada binatang yang datang, tapi dia harus memastikannya. Alex meninggalkan pohonnya dan berjalan ke pohon lain yang berjarak sekitar 200 meter. Kemudian Alex naik ke atas pohon itu dan berjaga lagi. Benar saja, 30 menit kemudian, Alex melihat seekor rusa jantan. Rusa jantan itu dengan hati-hati bergerak maju, mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Ia sedang dalam perjalanan menuju mayat makhluk itu. Namun, tiba-tiba ia berhenti saat hidungnya menghirup beberapa kali. Kemudian, rusa jantan itu berbalik dan berjalan ke arah yang berbeda, diam-diam namun lebih tergesa-gesa. Alex menyeringai. Tahu, hewan herbivora mungkin bisa mencium bau mengerikan dari makhluk tersebut, dan naluri mereka memerintahkan mereka untuk menghindari area ini. Alex melihat ke arah mayat itu. Apakah ini juga berlaku untuk karnivora? Jika kita berada di bumi, saya akan meragukan hal itu. Hewan mati tetaplah hewan mati, tapi siapa tahu, mungkin di sini berbeda. Alex memutuskan untuk menunggu lebih lama. Dan 1 jam kemudian, seekor harimau muncul. Alex menarik napas dalam-dalam saat melihat harimau itu. Apa yang dilakukan harimau di sini? Dia pikir, bukankah harimau biasanya hidup di iklim hangat? Meskipun begitu, saya pernah mendengar tentang macan tutul salju. Jadi, mungkinkah ada juga kucing besar di daerah beriklim dingin? Namun, mata Alex dengan cepat membelalak ketika melihat harimau itu juga menghindari berjalan menuju mayat itu. Menarik, pikir Alex sambil menggaruk dagunya sambil berpikir. Seekor harimau seharusnya menjadi predator puncak di muka bumi. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat harimau menghindari sebagian hutannya, kecuali mungkin pemukiman manusia. Alex teringat kembali pertemuannya dengan makhluk itu tadi malam. Dia bisa mengerti mengapa harimau menghindari tempat ini. Harimau sangat kuat, dan mereka bisa melompat beberapa meter dengan beberapa persiapan. Namun, benda itu kemarin langsung melompat hampir 5 meter ke udara. Terlebih lagi, kekuatan kaki depannya begitu besar hingga ia merobek dahan tempat Alex duduk seolah-olah itu bukan apa-apa. Harimau memang kuat, tapi tidak sekuat itu. Yah, jika ada banyak cara untuk mencapai kekuatan tertinggi sebagai manusia, hewan mungkin bisa menjadi sama kuatnya. Setelah harimau itu pergi, Alex turun dari pohon dan berjalan kembali ke lokasi lamanya. Mayatnya masih ada, dan tidak ada hewan lain yang datang. Kali ini Alex memandangi mayat itu lebih dekat. Harusnya beratnya sekitar 200 kg. Saya pikir harimau juga seberat itu, bahkan mungkin lebih berat. Namun, kekuatan fisik makhluk ini jauh melebihi kekuatan fisik seekor harimau. Alex menggaruk dagunya dengan alis berkerut. Apakah ini perbedaan antara hewan normal dan makhluk ini? Hewan normal sama seperti manusia normal. Sebagai perbandingan, makhluk ini telah melangkah ke jalur kekuasaan. Alex juga teringat akan kadal hijau yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menembakkan bola api. Saya pikir kadal itu juga telah melangkah ke jalan menuju kekuasaan. Jika tidak, saya tidak dapat menemukan penjelasan tentang kemampuan menembakkan bola api secara langsung. Bahkan jika ia memiliki semacam campuran kimia di dalam tubuhnya yang memungkinkannya menimbulkan api, meludahkan api saja akan membakar mulutnya sepenuhnya setiap saat. Jadi, entah tubuh kadal itu memiliki semacam ketahanan terhadap api yang meningkat secara tidak logis, atau ia menciptakan api dengan cara yang berbeda. Alex teringat percakapannya dengan dewa dunia ini. Orang itu berkata bahwa dunia ini dipenuhi dengan penyihir. Tampaknya, penyihir dapat memanipulasi mana di udara untuk memanfaatkan kekuatan alam yang merusak. Api harus menjadi bagian dari kekuatan ini. Alex mengangguk. Aku bisa membayangkan kadal itu melakukan hal serupa. Mata Alex bersinar karena campuran rasa ingin tahu, kegembiraan, dan keheranan. Saya juga ingin melakukan itu. Namun, itu harus menunggu dulu, pikir Alex sambil menegakkan tubuhnya. Kelangsungan hidup adalah yang utama. Pertama, saya butuh air, makanan, dan kehangatan. Saya bisa menyalakan api dan memasak daging. Saat dagingnya dimasak, saya juga bisa mencoba membuat semacam mantel panjang dari bulu makhluk itu untuk menghangatkannya. Hewan-hewan saat ini menghindari area ini, dan saya harus menggunakan kesempatan ini. Alex melihat ke kejauhan. Saya hanya berharap tidak ada binatang buas yang berjalan ke sini yang tertarik dengan mayat makhluk itu. Saya hanya berhasil membunuh makhluk itu karena keberuntungan. Jika aku bertemu dengannya lagi, itu mungkin akan menghancurkanku. Lagi pula, kemarin, dia belum melihat pedangku karena pedang itu belum benar-benar ada. Namun, sekarang, makhluk itu bisa melihat pedangku. Menghindarinya mungkin tidak terlalu sulit bagi makhluk seperti itu. Alex mengumpulkan beberapa ranting kering dan beberapa daun. Kemudian, dia mencoba menyalakan api. Memang tidak semudah yang terlihat di TV, tapi Alex berhasil menyalakan api setelah sekitar 1 jam mencoba. Saat melihat ranting-ranting itu terbakar, Alex merasa sangat lega. Kemudian, Alex mengeluarkan pedangnya dan dengan hati-hati memotong kulit raksasa makhluk itu. Itu adalah peristiwa yang sangat berdarah, dan mayatnya berbau busuk. Untungnya, pedang Alex sangat tajam, membuat tugasnya jauh lebih mudah. Setelah itu, Alex memotong beberapa potongan kaki depan kanan makhluk itu dan menggantungkannya di dekat api pada beberapa batang kayu. Saat dagingnya dimasak, Alex membuang sisa darah dan daging dari kulitnya. Menurutku, perbedaan antara kulit dan kulit asli adalah pada pengeringannya, bukan? Alex berpikir. Alex menggaruk bagian belakang lehernya, tidak yakin apakah itu benar.
Pada akhirnya, dia membuat beberapa lubang kecil di kulitnya dan menggantungnya di dekat api dengan beberapa cabang. Butuh waktu hampir 1 jam, dan banyak cabang yang patah, tetapi pada akhirnya Alex berhasil. Alex memeriksa dagingnya dan memutarnya. Itu masih memakan waktu sekitar 1 jam. Untuk sementara, Alex hanya duduk di samping api unggun, mendengarkan suara gemeretaknya yang menenangkan. Aku bisa mencoba melatih tubuhku, pikir Alex. Namun, aku tidak punya minuman apapun. Saya sudah cukup haus, dan latihan akan membuat saya lebih cepat kering. Alex menggaruk dagunya sebentar. Kemudian, dia pergi ke pohon dan memanjatnya. Ketika dia mencapai puncak, Alex mengamati cakrawala. Baunya agak seperti hujan, dan aku melihat awan gelap di cakrawala. Saya rasa air tidak akan menjadi masalah dalam waktu 1 jam atau lebih. Alex menyeringai sambil cepat-cepat turun dari pohon. Nah, waktunya melakukan pelatihan. Bab 13, Pelatihan. Alex turun dari pohon dan mempersiapkan mentalnya untuk sesi latihan pertamanya di dunia baru ini. Dewa telah memberitahu Alex bahwa dia harus menghancurkan tubuhnya selengkap mungkin dengan pelatihan dan kemudian menggunakan meditasi untuk meningkatkan tubuhnya dengan mana. Tidak ada hal luar biasa yang akan terjadi jika seseorang menceritakan hal seperti ini kepada seorang pemula tentang olahraga. Mengapa? Karena jika seseorang tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam latihan fisik, maka kemauan dan ketahanan terhadap rasa sakit fisik tidak akan cukup kuat untuk benar-benar merusak ototnya. Ketika seorang pemula dalam olahraga berlatih sampai mereka tidak bisa lagi berlatih, otot-otot mereka tidak akan menerima terlalu banyak kerusakan sejak naluri mempertahankan diri dalam tubuh muncul. Orang tersebut akan merasa seperti mereka tidak dapat melanjutkannya, tetapi seseorang yang telah melatih dirinya sendiri untuk itu, lebih lama bisa melangkah lebih jauh. Alex agak khawatir dengan firman Tuhan. Alex telah melatih tubuhnya sedemikian rupa sehingga ia bahkan berhasil bergabung dengan organisasi MMA terbesar di dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Alex pernah memiliki tubuh yang biasanya hanya terlihat di TV, dan, ya, itu masuk akal. Lagi pula, perkelahian Alex juga pernah disiarkan di TV. Oleh karena itu, jika Alex memutuskan untuk berlatih sekuat tenaga, ia memiliki kemauan untuk benar-benar melatih tubuhnya hingga tendonnya patah. Tentu saja, dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya karena melakukan hal itu sangatlah bodoh. Tapi dunia ini berbeda, pikir Alex sambil menggaruk dagunya. Jika mana di atmosfer memiliki semacam efek penyembuhan dan penguatan bahkan pada tendon, berlatih hingga tendonku patah mungkin memiliki efek yang lebih besar. Alex memandang hutan dengan ekspresi konflik. Namun, bagaimana jika mana sebenarnya tidak membantu menyembuhkan luka seperti itu? Bagaimana jika itu membantu, tetapi butuh beberapa hari untuk menyembuhkan hal seperti itu? Saya tidak berdaya selama waktu itu. Maksudku, aku bisa mencobanya di desa di mana aku aman, tapi di sini. Tidak yakin. Alex menghela nafas. Saya harus memulai dengan perlahan. Pertama-tama mari kita melakukan latihan di atas rata-rata. Ayo lakukan sampai saya dilanda rasa sakit selama beberapa hari ke depan. Alex mempersiapkan mentalnya untuk latihan, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Alex merasa dirinya menjadi lebih energi dan bertenaga ketika otaknya mengirimkan sinyal ke tubuhnya untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa stres. Lalu, Alex melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia melepas semua pakaiannya. Aku akan merasa hangat saat berlatih, dan aku tidak ingin pakaianku berbau keringat. Alex membuat beberapa persendiannya retak saat dia melompat-lompat sedikit. Baiklah, ayo pergi. Dan dengan demikian, sesi latihan pertama Alex dimulai. Dia membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan pemanasan dengan berlari, melompat, jatuh ke tanah, berdiri, menarik diri ke dahan, dan melakukan banyak hal lainnya. Alex sudah lama tidak berlatih, namun begitu latihannya benar-benar dimulai, dia merasa tidak ada waktu berlalu sejak sesi terakhirnya. Biasanya, saya hanya melakukan beberapa kelompok otot, tetapi hari ini, saya melakukan semuanya. Alex mengambil pedangnya dan menggunakannya sebagai beban pengganti. Lagi pula, itu cukup berat. Dia meletakkannya di bahunya, berdiri dengan ujung jari kakinya, kembali berdiri normal, kembali ke ujung jari kakinya, dan seterusnya. Ini melatih anak sapi. Kemudian, dia melakukan jongkok dengan pedang. Ini melatih paha. Alex cukup berpengalaman untuk mengetahui jenis gerakan apa yang akan melatih otot jenis apa. Karena ini adalah sesi latihan yang intens, Alex berencana menjadikannya sesi yang sangat panjang. Sekitar 1 jam setelah Alex mulai berlatih, hujan pun turun. Alex mengabaikan api dan makanannya. Kalau apinya padam, maka padam, dan dagingnya masih bisa dimakan saat sudah dingin. Lagi pula itu seharusnya sudah matang sekarang. Namun, Alex mengambil tasnya dan membersihkannya. Setelah itu, dia menggali lubang kecil berbentuk ember dan memasukkan tas ke dalamnya. Dia ingat ketika ramuan penyembuhannya pecah, punggungnya menjadi basah, tetapi sebagian besar cairannya masih tertinggal di dalam. Ini berarti kantong tersebut dapat menampung air sampai tingkat tertentu. Pakaian Alex diletakkan di tempat yang relatif kering di pohonnya. Butuh waktu 90 menit penuh hingga Alex selesai melatih kakinya, dan dia sudah merasakan sedikit pegal. Ini adalah titik di mana dia biasanya berhenti melatih kakinya ketika dia berada di bumi. Demi keamanan, Alex juga berhenti melatih kakinya saat ini. Dia harus memeriksa penggunaan mana terlebih dahulu. Selanjutnya, Alex melatih lengan dan bahunya.
Saat Alex melanjutkan pelatihan, dia merasakan semacam perasaan mendasar. Awalnya dia tidak yakin dari mana perasaan itu berasal, tapi dia segera mengetahuinya. Dia berlatih di alam liar, jauh dari tanggung jawab apapun, keluarga, citra publik, pekerjaan, dan sebagainya. Hanya hujan yang membasahi tubuhnya dan hutan belantara yang kasar mengelilinginya. Dia tidak melakukan apapun selain berlatih. Pelatihan adalah satu-satunya tanggung jawabnya. Tidak ada hal lain yang penting. Tidak ada pekerjaan yang harus dia kembalikan. Tidak ada uang yang perlu dia khawatirkan. Dia tidak perlu bangun dan pergi bekerja. Dia hanya harus tumbuh lebih kuat. Dalam benak Alex, pelatihan tersebut tampaknya berubah dari sebuah latihan menjadi suatu bentuk pengembangan spiritual. Alex merasa ini adalah kebenaran paling mendasar dan mendasar di dunia. Hanya kekuatan, tidak ada yang lain. Setelah 90 menit, Alex selesai dengan lengan dan bahunya. Terakhir, Alex fokus pada perut, dada, dan punggungnya. Ini memakan waktu 60 menit. Kemudian, Alex akhirnya selesai. Dia telah berlatih selama 4 jam penuh, dan dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Lingkungan baru ini telah memberi Alex dorongan energi yang luar biasa, dan latihan di bawah hujan pada awalnya agak aneh, tetapi Alex semakin menyukai latihan di tengah hujan. Itu membuatnya tetap tenang, dan sensasi tetesan air hujan nyaris menghipnotis. Alex menarik napas dalam-dalam sekali lagi saat dia perlahan-lahan menenangkan diri dari latihannya. Beberapa menit kemudian, Alex menyadari bahwa pikirannya tidak lagi fokus. Dia belum makan banyak sejak kemarin, dan dia mengalami dehidrasi parah. Alex memeriksa tasnya dan melihat tasnya penuh air. Sayangnya, airnya tidak murni sama sekali. Warnanya kecoklatan. Aku tidak bisa pilih-pilih sekarang. Alex meminum air kecoklatan itu. Memang rasanya tidak enak, tapi sensasi sejuk air yang mengalir di tenggorokan keringnya sungguh luar biasa. Kemudian, Alex pergi ke perapian. Apinya sudah lama padam, dan dagingnya meneteskan air hujan. Namun, Alex tetap mengambil daging tersebut dan memakannya. Banyak bumbu yang hilang, dan tidak dimasak dengan baik, tetapi memakannya seperti ini membangkitkan perasaan istimewa dan mendasar dalam diri Alex. Anehnya, dagingnya terasa enak. Rasanya cukup keras, tapi rasanya sangat kuat, mirip dengan daging hewan buruan. Alex bisa saja menyelesaikan semuanya, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Penting untuk tidak memberi makan berlebihan pada dirinya sendiri, atau konsentrasinya akan berkurang saat bermeditasi. Setelah Alex selesai makan dan minum lagi, dia duduk di dekat pohonnya dan meletakkan pedang di sampingnya. Kemudian, dia menutup matanya dan berkonsentrasi pada lingkungan sekitar. Anehnya, suara hujan tidak mengganggu. Sebenarnya, hal itu membantu Alex untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah beberapa menit berlalu, Alex merasakan semacam kekuatan misterius di udara, dan dia yakin dia belum pernah merasakan hal seperti ini di bumi. Ini baru. Ini pasti mana. Alex berkonsentrasi pada mana dan mencoba memanfaatkannya dengan pikirannya. Butuh beberapa waktu untuk membiasakan diri, tapi setelah sekitar setengah jam, Alex sudah cukup pandai menarik mana ke dalam dirinya. Alex membayangkan dirinya sebagai lubang hitam yang menarik segala sesuatu di sekitarnya ke dalam dirinya sendiri. Dia harus menyerap segala sesuatu yang menyentuhnya. Tentu saja tanah, kayu, udara, dan bentuk materi lainnya tidak bergerak, tetapi karena pikiran Alex mampu memanipulasi mana sampai tingkat tertentu, mana mengalir ke tubuh Alex. Begitu kekuatan memasuki tubuh Alex, dia merasakan otot-ototnya menjadi hangat tapi tidak panas. Rasanya menyenangkan dan santai, sepertinya Alex sedang mandi. Seperti ini, 3 jam lagi berlalu. Matahari terbenam di cakrawala, dan saat ini, malam telah tiba. Alex membuka matanya. Dia harus berhati-hati sekarang. Bab 14, Kekuatan. Alex perlahan berdiri, dan begitu dia melakukannya, matanya membelalak. Alex menatap tubuhnya dengan heran. Ototku, terasa baik-baik saja. Alex berpikir dengan kaget. Alex menggerakkan tubuhnya dan melakukan beberapa latihan dasar ringan untuk menguji tubuhnya. Benar saja, dia merasa baik-baik saja. Sepertinya dia belum berlatih selama 4 jam. Saat Alex memandangi tubuhnya dengan kaget, kesadaran bahwa dunia ini tidak seperti dunia sebelumnya benar-benar terjadi untuk pertama kalinya. Alex sudah cukup banyak berolahraga untuk mengetahui secara pasti bagaimana perasaannya saat ini. Namun, tidak ada sedikit pun perasaan lemah yang muncul. Rasa lemas saat berolahraga berasal dari asam laktat yang menumpuk, namun setelah istirahat yang lama, asam laktat tersebut sudah hilang. Rasa lemas setelahnya berasal dari serabut otot kecil yang robek. Jadi, karena perasaan ini tidak ada, apakah itu berarti serat ototku sudah sembuh? Alex berpikir dengan terkejut. Apakah saya sudah melalui fase pemulihan? Alex mencoba memahami situasinya saat ini. Dia bahkan lebih terkejut dengan wahyu ini dibandingkan saat dia melihat landak raksasa. Mengapa? Karena Alex tahu persis betapa gilanya hal ini. Alex teringat istilah permainan dari kehidupan masa lalunya. Ini rusak. Jadi, saya benar-benar bisa melatih seluruh tubuh saya beberapa kali setiap hari. Namun, perasaan kaget dan gembira Alex dengan cepat lenyap. Mengapa? Karena pikiran Alex sedang menuju ke tempat yang berbahaya. Secara teoritis, semakin rusak otot, maka akan semakin kuat jadinya.
Masalahnya adalah masa pemulihan dari kerusakan seperti itu akan sangat lama sehingga tidak seefisien pelatihan biasanya. Tapi di sini, saya bahkan tidak yakin apakah peningkatan kekuatan berasal dari latihan atau mana yang diserap. Bisa jadi aku hanya perlu merusak ototku agar bisa menyerap mana lebih banyak. Saya mungkin tidak perlu melakukan pelatihan tradisional yang sebenarnya. Mata Alex terfokus pada lengan kirinya, dan dia merasakan perasaan campur aduk yang kompleks. Antisipasi, kegugupan, ketakutan, rasa ingin tahu, keserakahan. Apakah Alex manusia normal? Jika hidup di lingkungan normal, tentu dia bisa disebut normal. Namun, jika dia tetap normal saat dilempar ke dunia baru, Tuhan tidak akan memilih dia untuk memasuki dunianya. Lagi pula, itu akan membosankan. Alasan utama mengapa Alex seharusnya menjadi kuat dengan cara non-tradisional adalah hiburan. Dewa ingin dihibur. Jadi, jelas sekali, Tuhan tidak akan memilih orang yang membosankan. Alex melirik lengan kirinya beberapa kali dengan ekspresi yang rumit. Detak jantungnya meningkat saat dia menjadi lebih gugup. Aku perlu mencobanya, Alex berpikir dengan gigi terkatup. Dengan itu, keputusan telah dibuat. Alex akan merusak otot-otot di lengan kirinya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai cedera di bumi. Ini akan sangat menyakitkan, Alex berpikir dengan mata menyipit. Guyuran, Alex meninggalkan pohonnya dan membiarkan dirinya jatuh ke lantai yang basah. Kemudian, dia hanya diam di sana selama setengah menit, tidak bergerak. Setelah setengah menit, dia beralih ke tempat lain. Prosedur aneh ini berlanjut selama hampir setengah jam. Setengah jam kemudian, Alex merasa sangat kedinginan. Giginya bergemeletuk saat sensasi tubuhnya menjadi mati rasa. Alex perlahan berbalik, dan kemudian, dia dengan keras mendorong dengan lengan kirinya menggunakan seluruh kekuatannya. Alex telah memutuskan untuk menurunkan suhu tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga tanpa melakukan pemanasan. Dia akan segera melatih lengan kirinya dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada orang waras yang akan melakukan hal ini di muka bumi. Mengapa? Karena jauh lebih sulit bagi otot untuk tetap fleksibel saat berada dalam keadaan dingin. Jika serat otot tidak fleksibel, serat tersebut akan robek lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan tak butuh waktu 1 menit penuh hingga, teknik, Alex menunjukkan hasil. Rasa sakit yang membakar menjalar ke otot bisep kiri Alex yang kram hebat. Namun, Alex sudah terbiasa dengan kram, dan dia berhasil terus mendorong lengan kirinya melampaui batas kemampuannya. Semenit kemudian, Alex harus berhenti sambil memegangi lengan kirinya yang kesakitan. Dia mungkin telah merobek sebagian besar otot bisep kirinya. Namun, Alex belum selesai. Kilatan gila muncul di mata Alex saat dia ingin melangkah lebih jauh. Bang, 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 Alex mengepalkan tangan kanannya dan memukul otot bisep kirinya dengan keras. 10 detik kemudian, Alex berhenti karena dia hanya terengah-engah. Alex tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit seperti ini di bumi. Sesuatu seperti ini mungkin memerlukan waktu 4 hingga 6 minggu untuk pulih di bumi. Saya harap tidak butuh waktu lama untuk sembuh di sini karena rasa sakitnya membuat saya gila. Alex memegang otot bisep kirinya saat dia berjalan ke pohonnya. Kemudian, dia duduk dan mencoba bermeditasi. Jauh lebih sulit untuk memasuki meditasi karena dia kesakitan, tetapi setelah 1 jam, dia berhasil terhubung dengan mana lagi. Alex merasakan otot bisep kirinya menjadi dingin karena rasa sakit yang panas, dan rasa sakit itu juga perlahan mereda. Namun, rasa sakitnya masih ada. Alex berkonsentrasi pada mana di udara hingga ia tidak lagi merasakan sensasi hangat di otot bisep kirinya. Lalu, dia membuka matanya dan menggerakkan lengan kirinya. Ketika Alex melihat hasilnya, campuran emosi kompleks lainnya muncul di benaknya. Ketidakpercayaan, kegembiraan, ketakutan. Mengapa tidak percaya? Karena bisepnya sudah sembuh total. Mengapa kegembiraan? Karena ini berarti Alex bisa memperoleh kekuatan dengan kecepatan yang mengerikan. Mengapa takut? Karena ini berarti Alex harus melalui rasa sakit yang luar biasa. Alex tahu persis apa maksudnya ini. Latihan akan berubah dari latihan yang menyenangkan menjadi penyiksaan murni. Tidak akan ada lagi kesenangan dalam latihan. Latihan akan penuh dengan rasa sakit, tidak ada yang lain. Alex tahu bahwa dia masih bisa melanjutkan latihan dengan normal. Dengan cara ini, dia akan tetap menikmati prosesnya sambil tumbuh menjadi lebih kuat. Namun, Alex juga tahu bahwa pilihan ini bukanlah sebuah pilihan. Sekarang Alex telah berada di dunia ini selama lebih dari 1 hari, sebuah dorongan muncul dalam dirinya. Alex telah melihat beberapa makhluk yang bisa membunuhnya dengan mudah. Alex tidak ingin mati. Selain itu, Tuhan telah mengatakan bahwa Alex dapat mencapai kekuatan yang sangat besar. Di bumi, kekuatan fisik berguna untuk tetap sehat dan menghasilkan uang. Tapi di sini, segalanya berputar di sekelilingnya. Kecerdasan bukanlah hal yang paling penting. Koneksi bukanlah hal yang paling penting. Uang bukanlah hal yang paling penting. Pengaruh bukanlah hal yang paling penting. Ada kekuatan. Alex telah melihat kekuatan dewa ketika dia memanggil kaisar penyihir sebelumnya dan ketika dia mengubah kenyataan di aulanya. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyerangnya. Tidak peduli senjata apa yang digunakan semua orang. Di hadapan Tuhan ini, semua hal ini menjadi tidak berguna. Alex tahu bahwa ada kemungkinan dia bisa menjadi sekuat dewa. Apa maksudnya? Kebebasan, kekuatan, semua yang dia inginkan.
Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa dampak apapun dan tanpa rasa khawatir. Hari ini, Alex benar-benar membangkitkan rasa hausnya akan kekuasaan. Dia harus menjadi kuat, tidak ada yang lebih penting daripada kekuasaan. Tidak ada apa-apa. Setelah menguatkan tekadnya, Alex memanjat pohonnya. Setelah mencapai ketinggian beberapa meter, Alex mengertakkan gigi. Lalu, dia melompat turun. Selama tulangnya tidak patah, semuanya akan baik-baik saja. Bang, bab 15, ekspedisi kecil. Sudah 3 hari sejak Alex mulai melatih tubuhnya, dan dia mengalami banyak kemajuan. Pelatihan masokis pada awalnya sulit untuk ditangani, tetapi Alex perlahan-lahan terbiasa setelah benar-benar melompati bayangannya beberapa kali. Setelah beberapa lompatan pertama, Alex tidak ingin merasakan sakit lagi. Itu terlalu berlebihan. Namun, setelah dia melihat peningkatan nyata dalam kekuatannya, dia memaksakan diri untuk melanjutkan. Rasa kekuasaan terlalu memikat. Namun, pada hari ini, dia harus membatalkan pelatihannya. Alex kehabisan air, dan binatang yang dibunuhnya mulai dihinggapi serangga. Karena iklim yang dingin, dagingnya masih bisa dimakan, tapi serangga di dalam mayat itu terlalu menjijikkan. Selain itu, bau binatang itu perlahan menghilang, dan Alex telah melihat seekor rusa masuk ke dalam jangkauan penglihatannya sebelum rusa itu melarikan diri setelah melihatnya. 3 hari yang lalu, tidak ada binatang yang muncul di dekat tempat ini. Ini berarti Alex tidak lagi aman. Terima kasih. Terima kasih. Alex melompat ke pohon dan menembak dirinya sendiri ke atas lagi dengan kakinya, meraih dahan paling bawah. 3 hari yang lalu, Alex tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Pertumbuhan kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Saat ini, tubuh Alex bahkan lebih kuat daripada tubuh lamanya yang berada pada puncaknya. Mana membuat perbedaan besar dalam kecepatan peningkatan Alex. Alex dengan cepat memanjat pohon dan melihat sekeliling. Banyak sekali hewan di hutan ini, jadi pasti ada sumber air. Namun karena pepohonan, Alex tidak bisa melihat tanah dari atas sini, sehingga sulit menemukan sumber air. Alex hanya bisa memeriksa tempat yang pohonnya lebih sedikit. Alex menemukan beberapa di antaranya dan memutuskan untuk menyelidikinya. Di saat yang sama, Alex juga mencari lebih banyak makanan. Bang, Alex turun dari pohon dan melompat terakhir, tidak mengalami cedera. Yah, kurasa sudah waktunya untuk menyelidikinya, pikir Alex sambil mengerutkan kening. Ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar meninggalkan tempat ini, dan dia tidak tahu apa yang akan menunggunya. Dia hanya berharap makhluk sekuat monster yang dia bunuh karena keberuntungan itu jarang terjadi. Kalau tidak, dia mungkin mati. Alex mengambil pakaian kotornya, ranselnya, dan pedangnya. Terakhir, dia mengenakan mantel hitam raksasa di sekujur tubuhnya, menyembunyikan pedangnya. Mantel ini terbuat dari bulu makhluk itu, dan sekarang sudah dikeringkan berkali-kali. Mantel itu pada dasarnya terbuat dari seluruh kulit makhluk itu, membuatnya cukup besar. Alex mengambil rumput dari tanah dan memasukkannya ke dalam beberapa lubang di tepi mantel, membuat jahitan. Setelah melakukan itu beberapa kali, mantel itu menyelimuti seluruh tubuh Alex, membuatnya tetap hangat. Selain itu, mantel itu cukup berhasil menyembunyikan pedangnya. Di bagian depan, mantelnya sedikit lebih pendek agar Alex bisa berlari tanpa menghalangi. Alex mengikat pedangnya ke punggungnya dengan tali darurat yang terbuat dari rumput, menyembunyikannya di balik punggung dan mantelnya. Sayangnya, Alex tidak cukup pandai menjahit untuk membuat pegangan permanen pada pedangnya. Jika Alex ingin menggunakan pedangnya, dia harus memotong seluruh talinya, yang mengharuskan dia membuat yang baru setelah itu. Alex pun melingkarkan dudukan ranselnya di badannya, menyandarkannya di sisi kiri pahanya. Untungnya talinya cukup panjang. Alex meletakkan tasnya di sebelah kirinya karena ketika dia mengambil pedangnya, dia akan mengayunkannya ke kanan. Tas hanya akan menghalangi jika berada di sebelah kanan. Pada akhirnya, Alex berdiri di sana, berjubah hitam. Rambut hitamnya yang tidak terawat dan kotor tampak sangat cocok dengan mantel yang dikenakannya, membuatnya tampak seperti manusia liar yang misterius. Jika seseorang melihatnya seperti ini, dia tidak akan berpikir bahwa dia secara teknis masih di bawah umur. Kemudian, Alex dengan cepat melangkah maju ke dalam hutan, tangannya kosong. Mengapa Alex tidak membawa pedangnya? 2 alasan. Pertama-tama, dia ingin menyembunyikannya. Hewan tidak bodoh. Jika mereka melihat benda hitam panjang di tangannya, mereka akan waspada. Kedua, jika ada yang menyerangnya dari belakang, pedangnya akan berada di antara mereka. Namun, karena pedangnya disembunyikan, penyerang tidak akan mengetahuinya. Jika Alex diserang dari belakang, penyerangnya mungkin akan mati dengan cepat karena pedang sudah berada di antara gigi mereka. Pada saat itu, Alex hanya perlu menggerakkan pedangnya ke mulut penyerang. Pedang Alex sangat tajam, dan dia tidak perlu menggunakan banyak kekuatan untuk membunuh penyerangnya. Alex telah memikirkan segalanya sambil bersiap. Dia harus berhati-hati di hutan ini. Alex berlari keluar dari areanya dengan cukup cepat. Mengapa? Sebab, jika dia berjalan lambat, seorang penyergap akan memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan penyergapannya. Tentu saja, Alex mungkin bisa melewatinya tanpa diketahui jika dia berjalan lebih lambat, tapi penyergapan akan lebih dahsyat. Alex tidak bertaruh untuk tidak disergap. Alex tidak melihat hewan lain setelah jogging diam-diam selama hampir 10 menit. Namun, dia menemukan makanan.
Kastanye. Alex segera berhenti ketika dia melihat pohon kastanye dan memanjatnya. Selama 30 menit berikutnya, Alex mengumpulkan chestnut dan memakannya dalam jumlah besar. Semoga itu bukan jenis yang beracun, pikir Alex sambil merebahkan tubuhnya. Rasanya pasti tidak enak. Namun, sejauh yang dia tahu, rasanya bisa dimakan. Yah, skenario terburuknya, aku hanya mendapat kasus kabur, pikirnya. Mendengus, mendengus. Alex mendengar suara dengusan dan melihat asal suara. Beberapa meter dari pohon itu ada seekor babi yang cukup besar. Itu tidak sebesar yang dilihat Alex, tapi masih sedikit lebih berat daripada serigala. Saat Alex melihat babi itu, matanya menyipit. Aku tidak menyerang babi terakhir karena aku tidak punya senjata yang bagus, tapi segalanya telah berubah sekarang. Dia pikir. Babi itu mengamati pohon itu dengan waspada. Ia telah melihat dan mendengar Alex karena dia tidak terlalu sembunyi-sembunyi. Namun, ia tidak pergi. Ini adalah pohon kastanye, dan ia sudah cukup banyak mengunyah kastanye. Alex tampak sedikit lebih besar dari aslinya, berkat mantel hitamnya, yang sedikit mengintimidasi babi itu. Melihat makhluk hitam besar di pohon memang cukup menakutkan. Makhluk hitam, Alex, perlahan dan tanpa suara bergerak di sekitar dahan pohon dengan mudah, menghilang saat dia bergerak ke atas. Retak, retak, banyak buah chestnut yang terguncang oleh gerakannya, hingga jatuh ke lantai. Kemudian, beberapa cabang di belakang pohon kastanye berpindah. Setelah itu, suara gemerisik lagi terdengar, tapi lebih jauh lagi. Apakah makhluk itu sudah pergi? Babi itu tidak yakin. Setelah beberapa menit ragu-ragu, babi itu bergerak mengitari pohon dari kejauhan, mencoba menemukan makhluk hitam itu. Setelah beberapa menit mencari makhluk itu, babi itu dengan cepat mengambil salah satu buah kastanye dan mundur lagi. Ia dengan cepat memakan kastanye dan melihat sekelilingnya. Proses ini diulangi beberapa kali hingga akhirnya babi tersebut tidak lagi merasa gugup. Makhluk itu telah pergi. Set, suara gemerisik pelan terdengar dari pohon di atas babi, dan ia memandang ke atas. Alex terjatuh, pedangnya di kedua tangannya. Tangan kanannya memegang gagang sementara tangan kirinya memegang ujung pedang. Alex sudah tahu kalau pedangnya tidak bisa melukai dirinya sendiri karena suatu alasan. Ini berarti dia bisa mengambil pedang seperti tongkat. Alex terjatuh di leher babi itu seperti guilotin. Bang, pedang itu sangat tajam hingga menembus seluruh leher babi gemuk itu dengan mudah, menciptakan suara ledakan saat menghantam tanah di bawah babi tersebut. Babi itu mati dalam sekejap. Alex disemprot darah saat perutnya membentur kepala babi yang terpenggal. Alex meringis jijik saat melihat semua darah itu. Aku harus mencucinya, atau aku akan cepat menjadi berkerak dan bau, pikirnya. Bayangan babi yang dipenggal membuat Alex merinding, tetapi dia tahu bahwa dia harus terbiasa dengan hal seperti ini. Dia harus membunuh lebih banyak hewan dalam waktu dekat, dan dia bahkan mungkin perlu membunuh manusia ketika dia bergabung kembali dengan masyarakat mereka. Alex tidak terlalu naif sehingga dia percaya bahwa masyarakat manusia yang berdasarkan kekuasaan akan menjadi tempat yang baik. Alex melihat pembunuhannya selama beberapa waktu, hanya mencoba untuk mengambil adegan itu. Tubuh babi yang dipenggal itu mengeluarkan banyak darah, dan masih bergerak-gerak. Sementara itu, mata kosong dari kepala babi yang dipenggal itu tampak menatap Alex, menanyakan mengapa dia membunuhnya. Alex menarik napas dalam-dalam, seketika diserang oleh bau tengik darah babi segar. Namun, Alex mengertakkan gigi. Masalah makanan dan air sudah teratasi untuk saat ini, pikir Alex sambil memandangi mayat itu. Pedangku cukup tajam, sehingga memungkinkanku mengukir beberapa peralatan dari kayu, seperti ember dan mangkuk. Untuk saat ini, saya bisa minum air sulingan yang terbuat dari darah babi. Ini akan sedikit menjijikkan dan tidak terlalu sehat, tapi itu tidak termasuk dalam daftar prioritas saya. Ayo kita nyalakan apinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.